Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan saya Raffi Abdul Aziz di channel Raffi Nurseri, di mana kita akan membahas seputar tanaman hias berupa aglonema, anthurium, philodendron dan lain-lain. Apa kabar para pecinta tanaman hias? Balik lagi kali ini kita bakal kasih edukasi ya teman-teman ya, buat teman-teman di rumah. Jadi banyak banget yang tanya kemarin, apalagi ada yang komentar juga seputar potong bonggol, karena potong bonggol itu ada triknya juga dan juga ada caranya, dan ada yang perlu diperhatikan dalam memotong bonggol seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah nih, karena banyak kendala banget, setiap habis motong itu ada yang nggak tumbuh, ada yang mati. Itu penyebabnya apa sih gitu. Jadi nanti kita akan bahas. Kebetulan aku juga ada di sini untuk sampelnya tanaman yang bakal kita potong, dan nanti akan aku kasih jelasin apa aja kriterianya yang tanaman yang bisa dipotong kayak gitu. Jadi buat teman-teman di rumah, alangkah baiknya untuk support dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya buat teman-teman. Oh ya, kebetulan di sini kita agak mendung ya teman-teman ya. Jadi ya aku juga pakai jaket karena cuacanya juga dingin, lumayan berasa banget dah. Karena cuacanya ini lagi tidak bersahabat, kadang panas, kadang hujan, kadang dingin. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman di rumah juga jaga kesehatannya ya. Jangan lupa untuk selalu istirahat, jangan terlalu kecapean dan lain-lain gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya. Jadi kali ini aku di depan aku ini ada aglonema harlequin. Jadi sebenarnya untuk ukurannya ini harlequin ini size-nya remaja menuju dewasa, dan untuk potong itu sendiri coba usahakan apa ya, tanamannya itu jangan yang terlalu kecil gitu ya, jangan yang terlalu kecil, karena untuk batangnya pun bakal lebih susah untuk tumbuh tunas seperti itu. Jadi sebisa mungkin yang sudah tua dan juga akarnya juga cukup, karena banyak banget buat teman-teman di rumah nih, kalau untuk potong bonggol itu sendiri itu banyak yang potong itu ketika tanamannya sakit yang pertama. Jadi ketika tanaman itu sakit sebetulnya tidak bisa dibonggol, boleh dipotong, tapi untuk kemungkinan hidupnya itu lebih sedikit gitu. Jadi untuk potong bonggol atau memperbanyak tanaman itu sendiri, coba usahakan ketika kondisi tanaman itu sedang perform dan sedang sehat kayak gitu. Jadi banyak banget, saya tuh tanamannya jelek Mas Rapi, jadi saya potong-potong aja, karena ketika sakit itu tanaman itu sendiri nggak akan maksimal untuk pertumbuhannya. Jadi untuk pertumbuhan si tunas pun akan sulit seperti itu tuh. Itu poin yang pertama tuh. Itu banyak banget kejadian teman-teman di rumah melakukan hal itu. Jadi alangkah baiknya, emang kadang ketika kita potong posisi sedang sehat, sedang bagus, itu tidak apa ya, tidak enak untuk dipotong. Karena apa ya, lagi seneng kayak gitu, wah lagi seneng, lagi cakep-cakepnya, sayang lagi dipotong. Padahal untuk proses pemotongan itu sebenarnya ya kalau dibilang hukumnya sih hukumnya wajib gitu. Karena wajib tuh kenapa? Jadi untuk peremajaan tanaman satu gitu. Ketika pohon itu udah tua, itu harus dipotong agar peremajaan, jadi dia muda lagi seperti itu buat teman-teman di rumah. Jadi untuk edukasi. Dan yang kedua, coba lihat untuk mata tunasnya buat teman-teman. Ini kadang juga buat teman-teman di rumah nih asal potong aja, main potong aja, tapi nggak ngelihat ada tunasnya atau enggak, nanti bakal tumbuhnya dari mana seperti itu. Asal potong, dan yang penting itu ada bonggol dan juga akar. Padahal di situ sendiri ada ruas-ruasannya. Jadi setiap tanaman itu kan ada ruasnya. Setiap ruas tuh biasanya ada satu tunas seperti itu. Cuman ada juga yang bolong yang nggak ada tunasnya, dan itu kemungkinan jadinya tuh susah
seperti itu. Dan saya ingetin lagi untuk poin yang awal tadi, dan juga tanaman itu harus cukup umurnya, dan size-nya juga tidak boleh yang kecil karena nanti batangnya terlalu masih muda gitu. Ya ibarat kata kita anak-anak buat melahirkan anak ya nggak bisa gitu karena masih kecil seperti itu. Kalau dia udah dewasa, udah cukup umur, ya dia bisa menghasilkan anak seperti itu. Nah di depan saya ini ada Harlequin. Jadi ini aku ambil contoh Harlequin. Kebetulan ini untuk tanaman itu udah lama banget ya, belum diganti media, belum lama banget sih. Cuman ini untuk dilihat dari medianya, ini udah agak kering dan juga udah basi lah gitu. Jadi di depan saya ada tanaman, dan juga nih udah nyiapin metan juga. Ini kebetulan nih metan buatan sendiri ya. Jadi buat teman-teman di rumah juga kalau yang mau mesen boleh banget. Nanti chat aja ke WA admin, nanti boleh dipesan gitu. Untuk harga atau misalnya tanya-tanya untuk pemakaiannya, nanti boleh lewat WhatsApp seperti itu. Nah, jadi untuk tanaman ini untuk size-nya sih remaja kayak gitu. Nanti kita bakal bongkar. Aku bakal nunjukin yang dibongkar karena ada juga yang nggak dibongkar seperti itu. Kalau nggak dibongkar itu namanya potong aman kalau di sini gitu. Kita potong aman, jadi untuk bawah itu nggak dibongkar, dan si bonggolnya itu ikut di media yang lama. Sebenarnya masih bagus nggak sih pakai media yang lama? Bonggol itu sebenarnya bagus gitu. Cuma nanti ketika udah tumbuh daun, beberapa daun, coba harus diganti. Nah nanti kita bakal bahas lagi untuk pergantian tanaman yang masih jenisnya baby. Gimana perawatannya seperti itu. Nanti kita bakal bahas lagi. Balik lagi ke sini, nanti kita akan jelaskan tanaman yang kita potong ini kita bongkar. Jadi nanti kita keprik, tapi nggak kita cuci seperti itu. Karena untuk kemungkinan kalau dicuci sebenarnya bagus, cuman untuk kemungkinan stresnya itu lebih banyak seperti itu. Kalau dicuci, boleh dicuci ketika misalnya akarnya atau jelek atau kurang bagus, nggak apa-apa dicuci, enggak pun nggak masalah. Dan itu kemungkinan hidupnya itu lebih besar karena tanaman itu sendiri masih ikut media-media yang lama. Jadi istilahnya kan banyak banget untuk makhluk hidup itu sendiri. Ya contohnya makhluk hidup seperti ikan ataupun yang lainnya, ketika dikuras habis airnya, dimasukin air baru, dia bakal stres seperti itu. Jadi untuk kemungkinan biar nggak stres itu, jadi usahakan nggak dicuci. Kalau di saya sih kadang nggak dicuci gitu, tapi terkadang kita cuci juga seperti itu. Nah ini kita akan bongkar, kita coba tes. Kayaknya ini pohon-pohon sehat, mudah-mudahan coba nanti kita bongkar. Ini belum aku bongkar dan belum aku lihat ya gimana kondisinya, nanti kita bakal lihat sama-sama ya. Nah ini dia, kebetulan nih tuh akarnya sebenarnya udah cukup ya, segini tuh udah cukup. Dan usahakan juga akarnya juga harus cukup untuk menopang si induk dan juga si anaknya nanti untuk bonggolannya gitu. Kalau misalnya belum cukup, enggak kita potong. Tapi kalau misalnya cukup, seperti ini cukup. Kemudian batangnya juga panjang karena aku udah lama juga ini enggak aku bongkar. Ini tuh akarnya akar putih semua ya teman-teman ya. Ini mungkin ada beberapa akar lama, tapi ini akarnya udah jalan dan bagus gitu. Dan ini kita akan bongkar, coba kita tes, kita keprik aja. Tuh teman-teman di rumah. Oh, ini masih nempel bonggol ternyata. Ini masih ada bonggol. Tuh, boleh teman-teman di rumah lihat. Ada akar baru, Ini akar lama dan ini akar baru. Akar si atasnya ya. Nanti kita akan bongkar. Nah, kebetulan ini ada daun yang tumbuh akar. Jadi dia nembus ke daun. Ini untuk dipotong pun bukan dipotong, untuk dicabut pun tidak masalah gitu. Jadi buat teman-teman di rumah jangan sayang sama daun bawah ya. Jangan sayang. Kalau perlu diambil nggak apa-apa, diambil aja gitu. Karena banyak banget sayang daunnya seperti itu. Karena kalau diambil daunnya dicabut, ini akan
si batang itu akan kelihatan, dan ketika ditanam itu bakal numbuhin akar seperti itu. Jadi akar akan cepat lebih keluar lebih cepat apabila si daun tersebut kita ambil seperti itu. Ini nggak usah takut-takut ya, nggak usah ragu, apalagi untuk daun yang sudah menguning. Biasa menguning tuh karena ada yang sakit ataupun ada yang ketendang akar. Contohnya ini yang kita ambil ini ketendang akar ya teman-teman di rumah. Ini daun-daun bawah, nggak apa-apa kita ambil, jadi nggak ada masalah. Dan alhamdulillah untuk tanaman ini sendiri adalah sehat gitu. Jadi ini kita bakal ambil bonggol lamanya nggak masalah, berhubung ngelihat bonggol lamanya ini masih bagus. Dan kita akan lihat ruasannya. Oh, ini ada tunas tuh. Buat teman-teman di rumah mungkin kelihatan nggak ya? Tuh, ini tunasnya. Nanti ini kita pasang dengan bonggol tuanya lamanya, nanti kita akan ambil induknya. Seperti itu. Jadi untuk proses pemotongannya kita usahakan untuk tanaman itu sendiri coba untuk ke atas, untuk tanaman ke atas, maksudnya indukannya ke atas ini coba buat si akarnya itu minimal 4 ya, minimal banget 4, agar tingkat kesetresannya dia tidak terlalu banyak seperti itu. Nanti kita bakal potong. Nah, ini kita ambil dan kita ini untuk pencahayaannya agak kurang ya teman-teman ya, karena posisi lagi mendung ya, lagi mendung banget. Ini kita ambil, kita potong aja. Nanti kita lihat kondisi batang juga ya. Kita lihat kondisi batang. Wah, ini dapat pencahayaan ilahi nih namanya nih. Kita potong set. Ini bersih banget sih. Sehat banget ini. Tuh, ini bawa banyak ya akarnya ya. Ini akarnya banyak, dan juga untuk apa namanya? Batangnya ya, batang bonggol ataupun tuh ini ada tunas lagi. Tunas lagi. Untung nggak kena, mudah-mudahan nanti tumbuh. Tapi kita berharap banyak sama tunas yang di bawah ini gitu. Nah, ini tanamannya bagus, sehat ya, dan batangnya juga sehat gitu. Nah, ini untuk atasannya, dan ini untuk bonggolnya. Biasanya untuk bonggol ada beberapa orang itu dibersihkan apa, jadi akar lamanya ada yang dibuang ataupun enggak pun tidak masalah seperti itu. Walaupun dia akar tua, memang untuk nantinya akan busuk, tapi dia untuk nutrisi tetap masuk walaupun tidak jalan seperti itu. Enggak pun enggak masalah kayak gitu. Mungkin kalau yang udah agak-agak lembek nggak apa-apa, agak-agak dibuang. Ini beberapa tuh ada akar lama, kita coba bersihkan. Nah, kita bersihin dulu. Habis itu baru kita olesin fungisida. Jadi untuk pembusukan si batang ini tidak terjadi pembusukan ya teman-teman di rumah ya. Jadi untuk fungisidanya kita pakai antrakol nih, antrakol gitu. Nah, cara pemakaiannya gimana? Ini bisa juga untuk antrakol itu sendiri bisa kita jadiin selai, kita campur dengan air dan kita oles sampai dia kering, ataupun ketika posisi dia masih bubuk kita cocol pun tidak masalah seperti itu. Karena kalau saya pribadi langsung cocol gitu. Jadi karena ribet gitu. Kalau tanamannya sedikit itu lebih bagus dijadiin gel gitu. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Yang penting kita oles ini. Kita coba untuk oles. Nah, kita pakai posisi masih ini ya, teman-teman ya. Masih bubuk. Kita oleskan tuh tempat yang luka. Kita oles sampai merata. Dan juga sampai dia kering. Ya, teman-teman.
Nah, ini udah. Nanah bonggolnya juga kita apa namanya? Kita olesin juga di rumah ya. Nih, kita oles. Kita oles. Nah, cakep. Nah, habis itu kita tunggu beberapa menit ya. Jadi biar dia menyerap dan dia biar kering dulu gitu. Nggak apa-apa, tunggu aja mungkin beberapa menit agar dia sampai kering gitu. Nanti untuk penanamannya baru kita pakai media ini. Media tanamnya ini dulu sih aku namain media tanam juragan. Pokoknya boleh lah, yang penting ini hasil racikan sendiri. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau pesan juga bisa, dan juga kalau misalnya nggak mau ribet ya beli aja gitu. Kalaupun nggak juga nggak apa-apa. Di konten sebelumnya aku udah coba kasih tahu untuk cara pembuatannya dan perbandingannya berapa gitu. Karena kita punya takarannya masing-masing buat si tanaman itu sendiri. Oke, kita sambil nunggu ini kering, kita siapin dulu untuk si potnya ya. Nah, untuk penggunaan potnya itu sendiri coba kita untuk jangan terlalu besar ya. Itu juga pengaruh banget nih buat teman-teman di rumah. Banyak banget untuk penanaman itu sendiri menggunakan pot yang besar. Coba untuk jangan pakai pot yang besar. Usahakan si akarnya ini cukup dan sekiranya tidak terlalu banyak medianya gitu. Karena untuk terlalu banyak media maka tingkat airnya itu, kandungan air dalam media itu akan lebih banyak dan itu akan menimbulkan busuk seperti itu. Jadi gunakan pakai pot yang pas aja. Jadi ini aku pakai pot ukuran 12 ya, dan untuk bonggol juga nanti ini kita coba nggak apa-apa pakai pot yang lama, ini pakai pot ukuran 12 seperti itu. Nah, sepertinya ini udah lumayan kering ya teman-teman ya. Nih, ini udah lumayan kering. Ini juga udah lumayan kering. Oke, kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya tunggu beberapa menit aja. Tunggu beberapa menit baru habis itu kita tanam. Ini sekiranya udah kering, udah nggak nempel, kita tanam ya teman-teman ya. Ataupun boleh mau ditanam tapi jangan langsung disiram. Nah, untuk proses penanamannya kita coba kita masukkan medianya setengah. Kita masukkan medianya setengah seperti itu. Nih medianya setengah. Nah, baru kita tanam. Set. Ya kebetulan ini nggak ada osmokotnya nih. Kita masukin dulu sedikit. Ada osmokot nggak? Oh, betulan osmokot habis. Kalau biasanya kalau misalnya mau ini masukin setengah, habis itu baru dimasukin lagi osmokotnya seperti itu. Kita masukin osmokot, baru kita timpah lagi pakai media tanam seperti itu. Nah, kita keplik sedikit, jangan terlalu kencang, dan juga untuk madetinnya jangan terlalu kencang, nggak apa-apa, tapi harus padat ya teman-teman ya, jangan terlalu longgar seperti itu. Nah, udah tuh, ini untuk atasannya. Coba kita diamkan dulu, jangan dulu langsung disiram. Nah, habis itu kita baru penanaman bonggol. Untuk penanaman bonggol usahakan atasnya ini jangan terlalu dalam, dan juga nongol kelihatan itu juga boleh, ataupun enggak juga enggak masalah, tapi jangan terlalu dalam gitu. Jadi agar si tumbuh tunasnya itu lebih cepat, karena kalau terlalu dalam kasihan, dia masih kecil,
udah ditanam terlalu dalam ntar nongolnya lama. Nah itu jadi kendala juga ya buat teman-teman yang nanam bonggol ya. Jadi jangan terlalu dalam ya teman-teman. Nah ini kita misalkan ada di atas, kita coba keprik, apa ya namanya, keprik lah gitu. Jadi biar dia masuk ke rongga-rongganya untuk medianya. Nah, kelihatan juga boleh ataupun enggak juga nggak masalah ya. Tuh. Nah, ini kan tapi tuh, nih tuh udah dibuka sedikit kelihatan. Kalaupun ditutup juga nggak masalah. Yang penting jangan terlalu dalam karena nanti tunasnya bakal susah keluarnya dia, kasihan ya. Nah ini udah, jadi tuh. Ini kita udah proses pemotongan. Nah ini salah satu contohnya ya teman-teman di rumah. Satu contohnya, dan ini tanamannya di sini ya banyak. Jadi untuk prosesnya kurang lebih seperti itu gitu. Cuman kalau di kita ya geraknya main cepet gitu. Kita main cepet, potong, oles, langsung gitu. Tanpa dioles pun sebenarnya bisa, cuman lebih bagus lagi dioles. Entah itu tanaman apapun ya. Cuman terkadang kalau di sini beberapa tanaman mungkin kalau yang romusan dan juga yang apa ya, yang sekiranya tahan banting kuat, kita potong langsung tanam juga bisa gitu. Cuman kalau untuk koleksian yang harganya lumayan gitu, apalagi untuk tanaman itu sendiri lebih rentan, itu ada juga nanti kita bakal mungkin bahas tanaman yang rentan ya teman-teman ya, yang rentan gitu. Oke, berhubung ini juga kita rada gelap nih ya teman-teman di rumah, kayaknya mungkin kita cukupkan dulu, usaikan dulu video kita kali ini. Buat teman-teman di rumah, jaga kesehatannya karena untuk cuaca kali ini sedang ekstrim ya, luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau panasnya panas banget, untuk hujan tiba-tiba bisa hujan, tiba-tiba mungkin malamnya suka dingin gitu. Jadi buat teman-teman di rumah jaga kesehatan, dan juga buat untuk perawatan di rumah juga coba untuk lebih detail lagi buat teman-teman di rumah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang, biar aku lebih semangat lagi nanti untuk bikin konten edukasinya, biar kita seru-seruan lagi, kita banyak belajar. Dan di sini juga saya juga bukannya termasuk senior atau gimana, cuman ya ilmu yang saya pakai ya seperti ini, boleh teman-teman boleh terapkan ataupun enggak gitu. Jadi dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan juga yang pastinya nih jangan lupa untuk pencet subscribe dan tombol loncengnya. Jadi biar nggak ketinggalan nanti ada video-video barunya dari saya sendiri gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.